Tapi begitu saya cabut, narasinya begitu lagi. Padahal udah ada surat permohonan dan permintaan maaf yang ada di Bareskrim surat itu. Gak pernah tuh saya publish kemana-mana tuh. Saya tidak pernah meminta untuk mencabutnya, tidak pernah. Apalagi minta maaf. Polisi memang mau meminta kepada saya untuk bikin video saya meminta maaf, tapi saya tidak mau. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya. Kemudian menanggung beban mesti nambahin beli tanah, kemudian motong 2 lantai. Kalau nggak ada diskresi dan segala macam, wah nggak kepake tuh hotel. Ya namanya juga anak muda zaman itu, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Oke teman-teman, untuk hotel ya, ini bukan masalah diskresinya sebenarnya. Hotel itu, kalau dulu dia mengatakan bahwa itu dikelola operatornya oleh Horizon, itu profesional banget, udah pastilah profesional banget. Dan Horizon jarang sekali ada yang gagal ya. Saya katakan jarang sekali ada yang gagal. Ya nggak tahu karena saya belum pernah menemukan bahwa Horizon itu gagal dalam mengelola suatu hotel gitu. Karena dia operator yang sangat profesional. Dan saya katakan bahwasanya suatu rancangan usaha hotel itu, karena dia itu membeli dari hotel yang lama, bukan cuma bangunan aja. Karena membeli dari pemilik lama, menurut informasi, kalaupun dia bangun itu kan ada insinyurnya, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya gitu. Kalau manajemen syariahnya, manajemen keuangannya dikelola dari satu perusahaan lain, terus operatornya dikelola oleh Horizon, kan operator dulu yang mengelolanya. Tapi secara Hotel City-nya berdiri, nggak ada cerita bohong-bohong. Silakan datang ke Hotel City di Tangerang, di googling aja Hotel City Horizon Tangerang. Nah, yang operate juga Horizon, bukan sembarang operator. Dan Horizon kemudian bahkan mengajarkan saya dan kami semua untuk bismillahirrahmanirrahim bisa sendiri mengoperasikan Hotel City itu. Jadi ini omongannya nggak jelas ya, antara satu yang mengatakan untuk operatornya yang profesional, yang satu cara mengelolanya nggak manajemen, tapi yang satu bilangnya dia sendiri bilang saya ini profesional, saya jago keuangan, tapi waktu itu saya masih muda dan masih nggak jelas. Ini orang ngomong udah nggak jelas, udah bilang profesional, udah jago dari muda, ngomongnya nggak jelas banget, pelin-pelan menurut saya. Tapi kan itu yang dibimbing oleh OJK, oleh teman-teman BI, sehingga lahirlah Imani Syariah, Imani dan Imani Syariah, kemudian lahir Petren Asset Management, dan lain sebagainya. Semua belum berakhir, semua masih perjalanan, belum berakhir, dan saya masih berdiri. Nah, ketika saya melihat ini dipulangin adalah sebagai solusinya, ya saya pulangi. Rentang dari 2012 sampai 2021 saya dengan kawan-kawan dengan izin Allah memulangkan loh 2.500 lebih loh. Masa nggak jadi sebuah pembuktian bahwa ada yang belum dipulangin. Nah ini yang kelihatannya dirawat, jadi kayak nggak kepengen dipulangin, nggak boleh dipulangin. Ada yang minta ganti 1,8 miliar dari investasi 10 juta. Ya benar-benar ya teman-teman. Jadi teman-teman gini, ini jelas omongan Yusuf Mansur ini mengarah ke seseorang, kayak misalnya ke Pak Buspo, saya nggak tahu mengarah siapa, atau ke Pak Darso, tapi mengarah ke seseorang kayaknya seolah-olah si orang ini merawat para korban gitu agar ramai terus gitu. Jadi saya kasih tahu ya, bahwasanya ke teman-teman yang kayak misalkan yang ngasih laporan ke Pak Darso itu awalnya emang nggak pernah ketemu sama Pak Darso, atau misalkan ketemu sama Pak Buspo, nggak ada sama sekali. Dan yang datang yang minta 1 miliar lebih itu ibu-ibu itu saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi pada saat wawancara di itu dia itu nggak datang atas nama Pak Buspo atau misalnya Pak Darso, nggak ada sama sekali. Jadi ngomong rawat ini adalah fitnah yang besar. Pertama fitnah karena dia nggak ngarah ngomong ke siapa orangnya, jadi jelas fitnah kepada seseorang gitu, tapi nggak tahu ke siapa. Tapi kalau misalkan yang sekarang yang dipermasalahkan ada Pak Buspo, jadi dia menganggap Pak Buspo ini pemelihara orang-orang yang iri hati kepada Yusuf Mansur, menurut kalau analisa saya seperti itu. Jadi tuduhan Yusuf Mansur ini emang sangat keras buat saya. Untuk nanti mungkin sewaktu-waktu saya akan wawancara dengan Pak Buspo, nanti saya bicara karena saya akan lebih kritis lagi masuk ke arah sana gitu. Oke, kita lanjut tuh teman-teman. Yang terakhir nih gugat lagi ke pengadilan negeri. Satu orang 2,5 juta apa 5 juta gitu, minta gantinya sampai 80 jutaan sekian ke 100 juta.
Ada tuh istilah kerahiman. Kalau kerahiman saya pasti ngasih tuh dengan izin, saya lebih terus tuh, nggak pernah juga pas-pasan, bisa 10% saya lebihin ya namanya gua duit orang ya, tapi kan udah balik aja udah alhamdulillah, nggak ada delusi loh. Oke teman-teman, ini saya sedikit tahu ya, udah balik aja udah alhamdulillah. Wah, udah pertama lah dia ngaku gelar ustaz, udah pertama dia ngaku orang profesional, udah pertama dia ngaku orang pinter, udah lah dia di katanya manajemen dikelola yang baik gitu, terus operator hotelnya baik, sekarang bilang udah balik aja udah untung. Wah gila, ini menurut saya apa ya, kayak semacam penghinaan pada seseorang kayak gitulah. Syukur lo gue balikin, kalau enggak udah mampus lo, ibaratnya seperti itu. Ini sombong banget menurut saya, sombong, orang yang sangat sombong menurut saya, dan merendahkan menurut saya, ini sangat merendahkan sekali. Karena bagi beberapa orang itu uang sebesar itu ya penting sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dan nggak kabur loh, proyeknya juga ada loh, dan berhasil. Kita melahirkan banyak regulasi secara visi misi keumatan, memang nggak ada cacatnya. Ini mah ada memang orang yang dendam sama saya, salah sangka sama saya dengan izin Allah, itu yang kemudian nyari kesalahan ini. Ya kalau dicari mah siapa juga hari ini yang kagak ada kesalahan. Oke, jadi kan udah bilang ya, jadi ada salah seorang, atau salah dua orang, atau salah apa yang ibaratnya seperti itu loh. Ini orang yang emang kayak dendam, iri hati, atau salah paham, atau salah sangka. Pokoknya ini orang ini pokoknya buruk sekali gitu. Dan itu mengarah ke Pak Puspo. Jadi Pak Puspo ini diserang ini secara secara media sosial diserang bahwasanya Pak Puspo itu seperti apa? Seperti itulah, iri dengki kayak gitu. Terus sekarang posisinya Pak Puspo ini yang sedang mencari-cari kesalahan Yusuf Mansur. Padahal sebenarnya para korban itu ya, saya tahu bahwa para korban itu sebenarnya udah berkali-kali melaporkan ke polisi itu bukan karena Pak Puspo, tapi dia melaporkan sendiri gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini Pak Puspo ya, nanti saya wawancara Pak Puspo yang lebih tajam, lebih menohok, lebih menyerang, lebih pokoknya lebih mengganggu pikiran para pendukungnya ya. Buat Yusuf Mansur, tunggu aja sesinya. Saya ngakuin itu, tapi 2.500 lah, datanya ada loh dengan izin Allah. Nah itu begitu mau dipulangin minta 1,8, minta sekian. Ya kalau saya ikutin nanti gimana dengan yang lain? Nggak adil dong saya, dan menjadi masalah kan begitu. Nah hotelnya sendiri juga biar adil, kita wakafin kok, kita jadiin kemudian itu pesantren, udah berdiri kapan tahu. Oke teman-teman, ini jelas adalah seseorang yang sangat, pertama ustadz, biar menutupi kesalahannya dia jadikan pesantren. Justru ini adalah satu kesalahan yang sangat besar. Pertama gini, saya kasih tahu, pertama dia menjanjikan satu investasi dalam ekonomian umat, dan itu menjadi prosesnya itu kayak ke koperasi. Terus keduanya, ini menjadi satu hotel yang katanya waktu itu untuk haji apa umroh kayak gitulah pokoknya. Terus karena ada masalah dijadikan pesantren. Sebenarnya ini orang apa gitu, udahlah ngaku profesional mengelola keuangan, udahlah operatornya katanya mengaku di Horizon tahun 2020 itu katanya mengaku bahwasanya hotel itu di operatnya Horizon, dan sekarang udah kapan tahun lalu ini menjadi pesantren diwakafkan. Ini kan sebenarnya dia ngomong itu nggak nyambung antara tahun 2020 dan sekarang. Dia apalagi dia bilang udah kapan tahun lalu, berarti sebelum tahun 2020 udah kapan tahun lalu, karena 2020 itu baru kemarin kan. Berarti kan kalau misalkan baru tahun lalu misalkan menjadi pesantren kayak 2020, mungkin setelah dia bicara jadi pesantren. Tapi udah kapan tahun lalu, berarti lebih dari tahun 2020. Saya catat lebih dari tahun 2020. Berarti 2020 dia mengatakan dioperate oleh Horizon, itu sedang berbohong. Saya catat ya, berbohong. Kalau misalkan faktanya seperti itu gitu. Karena nggak match nih antara dia bilang kapan tahun lalu jadi pesantren, terus tahun 2020 dia bilang katanya operatornya Horizon. Oke, kita lanjut ya. Enggak, anak saya juga sekolah di situ ya bayar, sekolah di Darul Quran bayar. Ya, oke, kembali lagi ke persoalan awal ya.
Ini udah pernah saya sampaikan loh sebenarnya, cuman nggak rame kan kalau kebenaran mah. Tapi kalau begitu mah pasti rame. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini tidak mengolah pahala dan kebaikan dari siapapun ya, dari beliau, dari saya, dari siapa aja yang terlibat, kan semua maksudnya baik. Itu kan. Jadi seolah-olah dia kayak menjunjung tinggi, tidak mengulangi pahala kebaikan dari beliau, dari yang lain gitu. Tapi dia bilang ada orang yang iri hati, itu kan sama aja ya. Dia menjunjung tinggi seolah-olah dia kan baik kayak gitu, karena dia jago retorika menurut saya. Ya teman-teman, Anda harus tahu bahwasanya orang yang pandai berretorika itu harusnya sejalan dengan apa-apa yang dia katakan, harusnya seperti itu. Ya, saya dibilang nggak pernah mau ketemu gimana, orang sudah minta maaf tapi nggak dianggap permohonan maaf saya rupanya. Oke teman-teman, nggak pernah mau ketemu, ya bisa jadi seperti itu, karena waktu disumasi dia nggak datang, yang masih itu perwakilan dari para korban. Kalau dengan Pak Puspo ya gampang, tinggal datang ke rumahnya, kok ada Pak Puspo. Oke, kita lanjut ya. Begitu. Kemarin laporan polisi minta dicabut, saya cabut. Oke, laporan polisi minta dicabut, saya cabut. Dan nanti saya akan sertakan videonya. Yang nanti saya kemarin yang video itu, karena sekarang saya HP-nya dipakai buat nge-record, karena HP yang recording yang satu lagi nggak habis baterai, jadi saya record pakai HP. Jadi nanti saya sertakan video yang kemarin itu ya, karena di sana ada bukti bahwasanya memang laporannya dicabut. Oke, tapi ada lanjutannya ya, kita lanjut dulu. Tapi begitu saya cabut, narasinya begitu lagi. Padahal udah ada surat permohonan dan permintaan maaf yang ada di Bareskrim, surat itu. Gak pernah tuh saya publish kemana-mana tuh. Oke, surat permohonan maaf dari siapa? Dari Yusuf Mansur atau dari Pak Darso? Ini katanya ambigu banget ya, kata ambigu banget. Apakah dari Yusuf Mansur atau dari Pak Darso? Karena yang dilaporkan itu Pak Darso, bukan Pak Puspo ya. Ingat, yang dilaporkan itu Pak Darso, bukan Pak Puspo. Dan saya kasih tahu bahwasanya Pak Darso tidak pernah meminta maaf. Jadi Pak Darso itu pertama dilaporkan tahun 2020 itu, yang baru dipanggil kemarin itu 2021, dan keduanya Yusuf Mansur yang minta mediasi. Ketiganya Yusuf Mansur sendiri yang cabut. Pak Darso nggak minta mediasi itu. Oke ya, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi siapa yang berbohong, kalian kalau dalam posisi ini, kalau Pak Darso punya bukti bahwasanya Pak Darso tidak pernah minta maaf, Yusuf Mansur jelas yang berbohong kan. Tapi kalau misalkan Yusuf Mansur ternyata punya bukti Pak Darso minta maaf dan menandatangani itu, dan Pak Darso masih nyerang, berarti Pak Darso yang berbohong. Tapi saya punya bukti bahwa Pak Darso itu memberikan saya bahwasanya dia tidak pernah minta maaf. Dan dalam video itu juga dia menyebutkan bahwa saya meminta maaf kepada dia dan saya meminta untuk dia mencabut. Saya meminta dia untuk mencabut laporan dia terhadap saya di Bareskrim pada waktu yang belum lama ini. Saudara-saudara, setelah saya diperiksa oleh penyidik pada tanggal 11 Oktober itu, saya tidak pernah dihubungi lagi oleh penyidik sampai suatu hari penyidik menelpon saya untuk datang ke kantor Bareskrim lantai 15 untuk mediasi. Kemudian saya membuat jadwal dan polisi mengikuti jadwal saya. Begitu saya datang 11 November 2021, ternyata di situ sudah ada Yusuf Mansur gitu. Saya tidak pernah meminta untuk mencabutnya, tidak pernah. Apalagi minta maaf. Polisi memang mau meminta kepada saya untuk bikin video saya meminta maaf, tapi saya tidak mau. Nah, dalam setiap pencabutan laporan polisi itu ada formulir yang sudah disiapkan polisi untuk sama-sama ditandatangani. Dalam situ ada prosedur baku. Jadi kalau saya bilang saya mau minta maaf kepada dia, dia enggak juga. Nah, tiba-tiba baru kemarin ini Yusuf lewat penyidik juga saya ditelepon untuk datang lagi ke kantor Bareskrim untuk mediasi yang kedua. Kan aneh, sudah dicabut tapi masih ada mediasi kedua. Kalau Yusuf Mansur dia mengingkari bahwa dia yang meminta untuk mediasi, saya akan putarkan video buktinya di sini bahwa dia yang meminta menurut polisi. Oke? Sekarang Yusuf Mansur berani nggak memberikan buktinya? Karena dia bilang ada buktinya ya. Oke, kita lanjut ya. Nggak pernah beneran. Malah ceritanya, wah, ya udahlah, memang mau begitu. Nah, teman-teman media, ini sebagai jawaban juga ya. Silakan, saya agak kurang berkenan ya press conference untuk urusan beginian. Udah ambil aja dari Instagram saya dan Facebook saya. Nah,
Ketika saya disedekain mobil dan saya sedekain lagi, di situ persoalannya. Pertama, saya menganggap ya udah disedekain kan, ya udahlah bukan urusan saya juga gitu. Nah, ketika perpanjangan STNK, nah di situ saya salah pakai sopir saya. Mestinya kan yang ngomong saya lah, ke beliau yang ngasih, masa sopir saya. Saya enggak dong tuh. Disitulah kurang ngadap gitu. Oke teman-teman ya, tadi bilangnya mobilnya yang dari Pak Puspo itu, ini dari versi Yusuf Mansur, mobilnya dari Pak Puspo itu dia terima, katanya disedekahin ke Yusuf Mansur, hari itu juga disedekahkan ke orang lain atau kemana saya nggak tahu. Nah pada saat mau perpanjangan STNK pajak ya, dia menyuruh supir Yusuf Mansur untuk minta surat-surat, kata Pak Darso waktu itu katanya minta BPKB-nya malah, tapi nggak dikasih, malah minta surat-surat untuk perpanjangan. Kan sopir Yusuf Mansur, mobilnya bukan Yusuf Mansur, mobilnya punya orang lain karena udah disedekahkan, tapi Yusuf Mansur minta perpanjangan oleh sopir Yusuf Mansur. Jadi mobil itu dipegang siapa sebenarnya gitu? Kan ini ngerancu ya. Apalagi nanti ada terusannya nih, ada terusannya. Oke, kita lanjut. Nah, saya nggak nyangka ya peristiwa ini kemudian jadi kemana-mana. Nah, lumayan bertahun-tahun tuh yang minta sopir saya, minta sopir saya. Saya alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu. Alphard masih 8 biji kali 2006 tuh. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah dah. Rezeki mah bukan main dah, karena sedekah itu luar biasa. Saya begini dianggapnya juga saya pantas aja kaya dari jual agama. Ya ampun, anak-anak saya aja di Darul Quran bayar. Berasa gak sih? Di Darul Quran loh bayar. Allahu Akbar. Hah? Belum lama saya lupa belum bayar yang kita ditagih itu yang si Kun apa si Hafiz? Kun, Abang Kun belum bayaran ya? Terus? Oh, isinya apa? Nah, ini pesantren yang saya dirikan bersama kawan-kawan, yang saya ikut kerja 24 jam. Tidur aja rapat tuh. Tidur punya rapat lah. Anak saya sekolah di situ, lupa bayar ditagih. Bagaimana saya mau nipu? Ampun ya Allah, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Oke temen ya, dia pakai ya Allah ya. Jadi kita nggak usah mikirin masalah ya Allahnya gitu, karena orang gampang banget ngucapin ya Allah. Tapi gini ya, itu kan urusan manajemen Darul Qurannya, apa hubungannya dengan dia nipu para korban? Kan nggak ada. Ngerti ya, nggak ada hubungannya. Misalnya gini, dia ke tetangga bayar warung kontan, terus ngasih sedekah ke tetangganya. Nggak ada hubungannya antara dia nipu dengan orang yang ada di luar lingkungan itu, gitu, nggak ada hubungannya gitu.